Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Baik, menginjak ke pembelajaran keempat matematika kelas 4 kali ini, apa yang kita bahas? Mari kita mulai, yaitu statistika. Apa fokus kita? Ini dia, membaca dan menafsirkan sajian data. Mari kita mulai. Yang pertama, pengertian data. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Jadi, data itu suatu hasil dari pengamatan, wawancara, dan penelitian dalam bentuk angka. Sudah paham ya? Terus pembahasan kita selanjutnya adalah membaca sajian data. Membaca sajian data adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel atau diagram. Informasi bisa berupa data tertinggi, terendah, paling banyak, paling sedikit, selisih, atau jumlah. Ini ya contohnya. Ini namanya data tabel ya. Ada nilai, ada banyak siswa. Di sini kita dapat membaca yaitu 3 siswa mendapat nilai 6. 3 siswa mendapatkan nilai 6. Betul kan ya? Sesuai data. Terus yang kedua, 8 siswa mendapat nilai 9. Mana? 8 siswa mendapatkan nilai 9. Cocok ya? Ini berarti benar juga. Jumlah siswa yang mengikuti ujian adalah 25. Apakah betul? Nanti kita jumlah 2 tambah 3, 5, 5 ditambah 5, 10, tambah 7, 17, 17 tambah 8, benar ya, 25. Berarti ini juga benar. Itulah cara membaca data, yaitu mencari informasi yang tertulis atau eksplisit di dalam suatu data. Bisa data diagram ya, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram-diagram lain. Setelah itu ada yang namanya menafsirkan sajian data. Bagaimana cara menafsirkan sajian data? Sebelumnya kita bahas dulu ya, menafsirkan sajian data itu kebalikannya dari membaca data. Kalau membaca data itu eksplisit, sesuatu yang kelihatan, tapi kalau menafsirkan itu tidak kelihatan atau implisit. Jadi kita perlu membaca lebih dalam. Contohnya ini ada diagram batang ya namanya. Kenapa kok batang? Karena ya berbentuk seperti batang. Ini ya. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dalam satu minggu. Ini ada pertanyaan, hari apakah pengunjung sangat banyak di Banyu Biru? Kan kita harus membaca terlebih dahulu ya. Dicari yang paling banyak itu yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi. Mana kira-kira? Ya benar, hari Ahad ya. Ahad. Jadi kita perlu membaca terlebih dahulu mendalam agar kita bisa menafsirkan data. Terus berapa jumlah pengunjung Banyu Biru dalam sepekan? Nanti kita hitung, ini 950 ditambah 600 berapa? 1550 ditambah 450 jadi 2000 ya. 2000 tambah 750, 2750. 2750 ditambah 650 itu 3400. Ditambah 250, 3650 ya. Terus ditambah 900.
4.550 jadi dalam sepekan ya. Kalian cek ya, kalau saya salah diperbaiki ya. Pokoknya di jumlah semua. Terus lebih banyak mana pengunjung antara weekdays atau weekend? Kita jumlah. Weekdays itu hari Senin sampai Jumat ya. Ini ya. Berapa kira-kira? 600 tambah 450 1050 ditambah 750 berapa? 1800 tambah 650 2500 tambah 250 2750 untuk weekdays. Terus weekendnya berapa? 950 ditambah 900 berarti 1850. Berarti lebih banyak mana, weekend atau weekdays? Lebih banyak weekdays ya, yang weekdays seperti itu. Jadi kalau membaca data kita sudah melihat satu kali sudah kelihatan eksplisit, tapi kalau menafsirkan sajian data kita harus melakukan pengamatan lebih mendalam, bahkan bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan ya. Kalau jumlah total yang ditanyakan semuanya itu melakukan penjumlahan, atau kalau mengetahui selisih seumpama antara hari Senin sama hari Ahad lebih banyak mana, ini dikurangi ya. Seperti itu pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di Google Classroom atau melalui WhatsApp. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.